aku udah nyampe Transjakarta, nyampe halte Transjakartanya, tapi 5 temanku belum pada datang. Sebenarnya yang mau ke museum tuh aku doang atau kalian juga mau ikut sih? Halo. Hai. Kita personilnya kurang 2 orang. Kita kurang Gandhi sama kurang Aisyah. Jadi nanti dari sini, ini kita startnya dari halte depan Junction. Namanya C7 ya? 7C. Oh ya, 7C. Rutenya 7C ke BKN. Ke halte BKN, relasi Cibubur BKN. terus kemana lagi? Terus dari BKN kita naik 5C atau 5D Habis ke itu? halte Matraman 1. Dari Matraman 1 kita nyebrang ke Matraman 2 naik JPO. Dari situ kita bisa langsung tuh naik ke 4C dan turun di depan Museum Proklamasinya. Gitu ya teman-teman. Estimasi sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, halo teman-teman. Hai. Sekarang personil kita udah lengkap. Sekarang jam berapa? 7.19. Kita mau start naik 7C. Dah. Kayak kita udah nyampe BKN guys. Kita cari rute yang 5C atau 5D, pokoknya ke jurusan Matraman 1. Kita udah di Matraman 1. Sekarang kita mau ke Matraman 2. Jadi kita mau naik ke atas. Jadi tadi kita turun di Matraman 1 dari BKN. Jadi dari BKN kita langsung ke Matraman 1. Dan sekarang kita mau ke Matraman 2, habis itu naik sekali lagi langsung nyampe ke haltenya Nasprof. Nah, Matraman 2 ini beda tingkat sama beda tingkat lagi. Beda tempat sama Matraman 1. Jadi kita harus ngelewatin gerbong sih. Kayak ada jalannya lah. Nanti kita diarahin naik ke atas. Matraman 1 tuh di Jakarta apa sih? Apa? Matraman 1 Jakarta apa? Jakarta Timur kita. Oh, kita masih di Jakarta Timur BTW. Hai. Jadi tadi kita start mulainya jam berapa sih? Kita mulai dari Cibubur Junction itu 7.30 ya. Jadi kita baru mulai 7.30 sampai jam 7.45. Itu tadi kita dari Junction ke BKN. Nah, terus tadi apa lagi? Matraman 1. Ya, ke Matraman 1 tuh kita nunggu 10 menitan. Enggak, pas kita mau kita udah di BKN nih. Terus kita mau ke Matraman 1. Cuman kita harus nunggu 10 menit karena busway-nya agak lama. Nah, tadinya kita udah sempet dapet yang 1 tuh. Cuman kepenuhan, jadi sekitar 5 menit sampai jam 8 pas. Akhirnya kita berangkat jam 8 pas dari BKN ke Matraman 1-nya. Terus sampai ke Matraman 1 tuh sekitar 8.25 menit. Sampai ya, jadi sekitar 25 menitan. Terus dari Matraman 1 sampai ke sini jam 8.40. Jadi sekitar total perjalanan kita tuh 1 jam 10 menit. Harga kita tuh tadi 10.500 deh totalnya dari, ya nggak sih? Coba udah cut. Oke, jadi teman-teman kita udah nyampe di Museum Naskah Proklamasi. Tadi sekitar jam 7.40 kita nyampe di sini. Nah, tadi kita udah nanya buat harga tiketnya itu sekitar 1.000 ya? Ya, 1.000 sama ada beberapa peraturan yang teman-teman harus patuhin. Nih di sini nih peraturan ya. Nah, sekarang kita mau menjelajah Museum Naskah Proklamasi. Untuk itu ikutin lebih lanjut ya. Oke, jadi ini merupakan ruang tamu sekaligus kantor dari Meida. Nah, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, kurang lebih jam 10 malam, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo bertemu dengan Meida di ruangan ini. Mereka pulang dari Rangas Pengklok dan langsung menemui Meida.
Nah, jadi kan tadi udah sempat disinggung ya Mariski bahwa mereka itu bertemu dengan Maeda setelah berperang dari Rengas Dengklok. Jadi Maeda ini tuh pada saat itu memberikan pesan Gunseikan ya? Misalkan. Nah, yaitu Gunseikan. Gunseikan ini semacam pemerintahan militer Jepang pada saat masa penjajahan untuk mengadakan pertemuan. Jadi pada saat itu Maeda ditemani dengan Miyoshi Sunkichiro berangkat ke Gunseikan, dan di sana dia bertemu dengan Jenderal Nishimura Otoshi. Nah, tapi saat mereka bertemu dengan Jenderal Nishimura Otoshi ini mengatakan bahwa Jepang tidak dapat membantu lagi karena mereka itu sudah mengadakan perjanjian dengan sekutu untuk mempertahankan Kuo. Jadi Kuo itu apa sih? Kuo itu merupakan keberadaan negara sebelum Indonesia dijajah. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya mereka tuh pulang ya kalau nggak salah. Nah, mereka itu langsung pulang kembali ke rumah Maeda kurang lebih jam setengah 3 pagi tanggal 17 Agustus. Insinyur Soekarno mengabarkan bahwa Indonesia akan proklamasi sekarang juga. Mulai dari saat itu, Maeda langsung mengundurkan diri dan langsung ke kamar yang di atas. Nah, kita bakal ke ruangan perumusan naskahnya nih. Nah, di samping dari ruang tamu tersebut. Ya, jadi sebelahan gitu teman-teman. Nah, jadi di meja panjang inilah para tokoh penting bertemu dan bertukar pikiran. Bung Karno mulai menyiapkan draft-draft naskah proklamasi yang ditulisnya menggunakan tangan. Dan terus Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta itu menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah terjadi beberapa perdebatan, disetujuilah bahwa kalimat yang pertama yaitu kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Lalu kalimat kedua yang disampaikan oleh Muhammad Hatta yaitu bahwa mengenai tentang pemindahan kekuasaan. Jadilah naskah proklamasi dengan beberapa coretan tanda pertukaran pikiran para petinggi tokoh-tokoh tersebut. Selepas itu, setelah naskahnya disetujui oleh 3 tokoh tersebut, maka siap untuk dibacakan di serambi umum yang dihadiri 40-50 orang di ruang pengesahan. Oke, mari kita lanjut ke ruang pengesahan. Halo semua, sekarang saya sama Rizky lagi ada di ruang pengesahan naskah proklamasi. Nah, ruangan itu yang mana sih? Jadi di sini ruangan naskah proklamasinya, sama di sebelah sini. Nah, sini ikutin aku. Jadi kenapa ruangan ini bisa disebut sebagai ruangan naskah proklamasi? Pengesahan naskah proklamasi. Jadi di ruangan ini tuh dihadiri sekitar 40-50 orang untuk mengesahkan naskah proklamasi ini. Nah, jadi di ruangan ini atas nama Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, beliau mengatasnamakan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Nah, kejadian ini sekitar subuh yang di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, gimana sih lebih lanjutnya? Jadi kesini dulu teman-teman. Nah, jadi pada saat itu konsep tentang pengesahan naskah proklamasi ini dibuat oleh Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Bung Hatta. Nah, naskah ini tuh sempat dibuat berulang-ulang kali karena banyak sekali revisi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus menjelang subuh itu mereka ini membacakan naskah proklamasi itu kepada 40-50 orang tersebut. Nah, akhirnya 40-50 orang tersebut ketika ditanyakan Insinyur Soekarno, apakah kalian setuju bahwa kita akan memerdekakan negara kita? Nah, mereka jawab setuju. Nah, tapi Insinyur Soekarno memastikan lagi, apakah saudara benar-benar setuju bahwa negara kita akan melaksanakan kemerdekaan? Suara gemuruh dari seisi ruangan mengatakan bahwa mereka setuju. Nah, ternyata masalahnya tidak sampai di situ aja. Jadi, pada saat itu sempat terjadi pertentangan siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi tersebut. Tapi sempat ada salah satu tokoh yang berperan juga dalam pengesahan ini, yaitu Soekarni. Soekarni ini berkata bahwa tidak perlu kita semua yang harus menandatangani naskah proklamasi tersebut. Cukup 2 orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Nah, usulan dari Soekarni itu mendapatkan tepuk tangan dari seisi ruangan dan mengatakan bahwa mereka setuju bahwa naskah proklamasi ini cukup ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget siapa aja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengesahan naskah proklamasi ini, yuk sini. Jadi di sini ada sekitar 26 tokoh-tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi ini.
dari yang pertama di sini ada Insinyur Soekarno, terus ada Bung Hatta, terus ada Muhammad Ahmad Subarjo, sampai yang paling akhir ini ada Sugiro. Jadi ke-26 orang ini adalah tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi. Nah, selanjutnya dari pengesahan ini akhirnya si Soekarno ini memberitahukan kepada Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah proklamasi tersebut. Nah, untuk pengetikannya, untuk ruangannya akan dijelaskan oleh teman saya Bintang dan Grandis di video selanjutnya. Oke teman-teman, halo. Jadi kita sekarang lagi ada di ruangan kembali ke masa proklamasi. Untuk selanjutnya kita akan jelasin atau kita ulas sedikit nih tentang ruang kembali ke masa proklamasi. Tungguin ya teman-teman. Teman-teman, kayak tadi udah kita bahas, kita lagi ada di ruangan kembali ke masa proklamasi. Jadi di ruangan kembali ke proklamasi ini ada beberapa runtutan kejadian yang mana akan saya ulas sedikit. Yang pertama ini ada penyambutan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Jadi pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman yang setelah bergerilya kurang lebih 7 bulan, ia terbang ke Yogyakarta didampingi oleh Letkol Soeharto dan disambut oleh Kolonel Suhut. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia terbang ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Oke, kita lanjut ke peristiwa berikutnya. Oke, di peristiwa berikutnya adalah pertemuan Presiden dengan Jenderal Sudirman. Seperti yang kita tahu tadi, Jenderal Sudirman telah terbang ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Nah, setelah dia sampai di Yogyakarta, ia langsung ditemui oleh Presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya ada organisasi yang disebut Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI. PDRI ini sendiri didirikan pada tanggal 22 Desember 1948 atau lebih spesifiknya lagi 2 hari setelah Yogyakarta sendiri diduduki oleh Belanda. Jadi untuk PDRI ini sendiri diketuai oleh seorang tokoh bernama Syafruddin Prawira Negara. Jadi fungsi dari PDRI ini sendiri sebenarnya adalah pusat informasi gitu teman-teman. Jadi tujuan dari PDRI ini agar bagaimana caranya informasi-informasi antar daerah itu tidak terputus gitu teman-teman. Untuk runtutan kejadian berikutnya akan bantu dijelaskan oleh Grandis. Terima kasih teman-teman. Saya di sini akan melanjutkan peristiwa yang sudah dijelaskan oleh Bintang. Yang pertama itu ada konferensi Meja Bundar yang terjadi pada 23 Agustus 1949. Nah, untuk konferensi Meja Bundar ini diwakili oleh Muhammad Hatta sebagai delegasi yang diutus dari pemerintah Indonesia. Di dalam konferensi Meja Bundar ini diwakili oleh 3 negara, Republik Indonesia sendiri, kemudian ada Belanda dan juga ada BFO. BFO itu adalah negara-negara yang diduduki oleh Belanda. Kemudian selanjutnya ada pelantikan Presiden RI. Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RI oleh Ketua MA pada 17 September 1949. Selanjutnya ada setelah Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RI, Soekarno ini dia membentuk delegasi untuk menerima pengakuan kedaulatan di Belanda dan di Jakarta. Untuk pengakuan kedaulatan di Belanda, diutus Muhammad Hatta sebagai delegasi yang mewakili Indonesia di Den Haag, Belanda. Kemudian ada diwakili juga oleh Belanda, ada Ratu Juliana, kemudian ada Perdana Menterinya dan juga ada Menteri Seberangan Lautan Saisen. Kemudian ada pengakuan kedaulatan di Jakarta yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 27 Desember 1949. Di sini diwakili juga oleh wakil tinggi mahkota wakil Belanda, yaitu Lovik. Halo teman-teman, kembali lagi sama Bintang dan Grandis. Sekarang kita lagi ada di ruangan apa, Dis? Ruangan pengetikan naskah proklamasi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa sih tokoh yang ada di sini? Jadi tokohnya itu namanya Sayuti Melik ya teman-teman. Dan tokoh yang menemaninya namanya siapa, Dis? MD Dia. Nah, itu. Jadi di ruangan ini adalah ruangan di mana naskah proklamasi itu diketik ya teman-teman. Nah,
Jadi ini looksnya bisa kalian lihat. Nah, jadi gitu teman-teman. Terima kasih udah ikutin kita ya. Hai guys, aku sama Jadi lagi ada di ruangan masa proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung cukup sederhana, hanya sekitar 1 jam. Nah, pada satu proklamasi ada apa aja? Yang pertama, pastinya itu ada pembacaan teks proklamasi. Terus kemudian bendera sang merah putih. Terus ini ada saksi jalan proklamasi, contohnya Megawati, Dr. Samsi, dan lain-lain. Jadi ini ada namanya kantor berita antara. Kantor berita antara ini yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus kita lihat di sini, jadi 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI mengadakan sidang. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah mengesahkan dan menetapkan UUD, yang kedua mengangkat presiden dan wakil presiden, yang ketiga membentuk komite nasional. Terus 1 hari setelahnya lagi, tanggal 19 Agustus, ada 2 poin lagi nih, penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan. Lalu yang kedua adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 daerah. 8 daerah itu apa aja? Kita lihat di sini. Nah, ini ada peta pembagian wilayah RI dalam 8 provinsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan terus terakhir nih, terakhir teman-teman, ini ada naskah proklamasi. Yang satu itu, ya, yang satu itu adalah diketik dan satu lagi tulis tangan. Nah, jadi kita udah ganti ruangan nih. Jadi kita ada di ruangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai karena adanya usaha untuk menghancurkan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama yaitu perjuangan fisik atau bersenjata, dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Dalam perjuangan fisik telah terjadi pertempuran di daerah-daerah antara lain Presiden Belanda, peristiwa Medan Area, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, ada peristiwa Bandung, Lautan Api, dan selanjutnya ada peristiwa Bojong Kokosan dan peristiwa Lengkong. 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan serentak terhadap wilayah Republik. Atas penyerangan itu, tentara Republik memberikan perlawanan yang sangat hebat, walaupun akhirnya mereka harus mengundurkan diri karena persenjataan Belanda yang lebih kuat. Tetapi perlawanan tetap diteruskan. Tampak pendaratan pertama yang dilakukan oleh tentara Belanda di Jawa Timur. Oke guys, jadi sekarang aku ada di ruangan pengenalan tokoh proklamasi. Nah, di sini ada 3 tokoh penting. Yang pertama ada Ir Soekarno, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Mr. Ahmad Sudarjo. Nah, peran dari ketiga tokoh ini adalah mereka yang merumuskan naskah proklamasi, yang kemudian naskah tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Jadi teman-teman, di sini ada foto-foto para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Sebenarnya tuh tokohnya ada 29, tapi yang ada di foto cuma ada 26. Nah, 3-nya itu yang nggak ada di foto itu, yang pertama ada Andi Sultan Hidayat Raja, yang kedua ada Semaun Bakri, yang ketiga ada Sudirman. Nah, jadi teman-teman, di sini ada perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang, terbitan khusus Kementerian Penerangan RI. Terus di sini ada bintang Mahaputra milik Sutarjo Karto Hadikusumo. Selanjutnya di sini ada buku pahlawan kemerdekaan nasional Mahaputra Dr. Laturangi. Yang terakhir di sini ada plakat pahlawan nasional milik Iwa Kusuma Sumantri.
Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai ngejelajahin seluruh isi museum dari perumusan naskah proklamasi ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu buat teman-teman semua. Ini gak bisa gitu ya. Halo teman-teman. Tuh, ada bunker buat pelengkap, buat keamanan dan gitu. Teman-teman penasaran gak dalamnya apa? Yang pertama yang bakal turun. Orang pertama.